Saya, Mas Lewati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta, beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Horas, menjual-jual beberapa hari ini kita melihat di media sosial ada seorang pejabat eselon 3 yaitu ASN Kota Bekasi yang melakukan tindakan pelarangan ibadah atau berdoa tetangganya. Tentunya ini kita sangat sayangkan ada seorang oknum ASN yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, dan Pemuda Batak Bersatu sebagai gerakan solidaritasnya, bagaimana Pemuda Batak Bersatu konsisten untuk menjaga toleransi, kita melakukan aksi pada hari Selasa kemarin. Tentunya aksi ini adalah sebagai salah satu perasaan kami di mana kami melihat ada tindakan-tindakan intoleransi. Tentunya kami harus mengkawal permasalahan ini di mana oknum tersebut tentunya harus diberikan sanksi. Kami melihat di media sosial beberapa waktu Ibu Masriwati sudah melakukan klarifikasi dan minta maaf yang tersebar di media sosial. Tentunya maaf ini adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Namun kami meminta kepada pemerintah Kota Bekasi tetap tegas dan tidak tebang pilih untuk memberikan sanksi kepada Ibu Masriwati, di mana beliau adalah seorang pejabat eselon 3 yang tentunya beliau harus menjadi tauladan di masyarakat yang benar-benar bisa menjunjung tinggi toleransi dan mengamalkan sila-sila Pancasila. Jadi kami meminta kepada pemerintah Kota Bekasi, PJ Wali Kota, untuk tidak membatalkan atau tidak meniadakan sanksi kepada Ibu Masriwati. Kami dengan tuntutan kami pada aksi kemarin, tentunya kami meminta dengan sanksi yang tegas, sanksi yang layak, yaitu pemecatan. Namun kami akan menghormati dan menghargai mekanisme dan proses yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi, bagaimana toleransi di Kota Bekasi tetap terjaga dengan baik. Kami berharap tidak ada lagi oknum-oknum baik sipil maupun ASN yang melakukan tindakan-tindakan rasis, tindakan intoleransi, agar kerukunan dan keberagaman di Kota Bekasi tetap terjaga dengan baik. Kami juga akan terus mengawal proses ini sampai ada sanksi yang diberikan kepada Ibu Masriwati. Semoga dengan kejadian ini menjadi pembelajaran yang baik bagi seluruh masyarakat agar tidak ada lagi terjadi tindakan-tindakan intoleransi. Kita jaga Indonesia. Kedamaian adalah sebuah cita-cita. Semoga Ibu Pertiwi selalu diberikan kedamaian, kita semua menjunjung toleransi dan menjunjung keberagaman. Merdeka! Nah, itu dia tadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita melihat sebuah tanggapan atau respon yang disampaikan oleh Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu yaitu Lambok Sihombing soal ketika beliau melihat ya di media sosial kalau rupanya seorang ibu ASN yang melakukan pelarangan ibadah di tetangganya itu sudah menyampaikan klarifikasi bahkan permohonan maaf ya. Beliau mengatakan bahwa itu ya sah-sah aja, tetapi tetap saja kami menuntut ya agar ibu ini tetap diberikan sanksi oleh pemerintah Kota Bekasi ya. Bahkan mereka juga tetap ngotot ya agar ibu ASN yang melakukan intoleransi ini harus segera dipecat, karena kita juga melihat di video sebelumnya bahwa tidak ada sanksi lain yang harus dikenakan kepada seorang pembuat intoleransi. Bahkan mereka mengatakan ini ibu adalah seorang pengkhianat, yaitu harus dipecat ya. Tidak ada sanksi lain selain dipecat. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana juga sebuah caption ya dari seorang Mas Permadi Arya dengan membagikan video permintaan maaf ya yang disampaikan oleh Ibu ASN yang melakukan pelarangan ibadah di tetangganya ya. Ini dia, saya akan bacakan kepada kita semua. Udah minta maaf ya guys, gimana menurut kalian? Maafkan dan move on, atau maafkan tapi tetap sanksi tegas? Saya pengen tahu pendapat para netizen budiman, voting di caption ya. Di sini di CC Jemaat Perumnas 2
lalu DPRD Bekasi dan juga PBB ya, Pemuda Batak Bersatu. Nah, disampaikan oleh Mas Permadi Arya. Di sini kita sudah melihat bahwa ibu ini sudah klarifikasi ya, sudah menyampaikan permintaan maaf ya. Nah, bagaimana sekarang tanggapan dari teman-teman? Bagaimana sekarang tanggapan dari Bapak Ibu Saudara-saudari semua? Apakah dengan ibu ini sudah menyampaikan permintaan maaf? Apakah cukup sampai di situ dan kita melupakan apa pelanggaran atau tindakan yang beliau lakukan beberapa waktu yang lalu ketika melarang orang beribadah di rumah sendiri, atau malah dimaafkan tetapi ya sanksi harus tetap dijatuhkan kepada ibu ini. Ya bagi saya sih ya, karena melihat kejadian-kejadian yang seperti ini bukan hanya terjadi 1 kali 2 kali, maka ibu ini harus tetap dimaafkan dan harus tetap dikenakan sanksi. Itu sih bagi saya ya. Nah, oke teman-teman, nantinya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari memberikan komentarnya masing-masing, dan di sini saya akan membacakan beberapa komentar yang ada. Yang pertama sekali ada dari Ari Wibowo Official ya. Dimaafkan, tapi sebaliknya tetap ada sanksi ringannya. Lah, kita melanggar lalu lintas aja ditilangkan, nggak cukup minta maaf doang. Ini kan jauh lebih serius pelanggarannya. Nah, saya pikir ini betul sekali ya dari Mas Ari Wibowo, bahwa tetap saja ya, memang beliau dimaafkan, kita maafkan beliau atas apa yang dia sudah lakukan, tetapi hukuman tetap harus berjalan ya. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana sebuah contoh ketika seorang ditilang ya, yang melakukan pelanggaran ya, dimaafkan oleh polisi atau ya lalu lintas ya, polisi lalu lintas, tetapi dia juga harus tetap menerima hukuman dari atas pelanggaran yang dia lakukan ya. Nah, silakan berikan votingnya teman-temannya di caption ya. Lalu berikut ada juga komentar dari Adventure Marpaung. Ahok minta maaf tetap di penjara. Betul sekali. Ibu-ibu minta kecilin toa masjid, udah minta maaf tetap di penjara. Oke, jadi saya pikir di sini bahwa kita harus tetap sepakat bahwa ibu ini dimaafkan, tetapi dia juga harus dikenakan sanksi atau hukuman. Ada komentar dari Maria, loh kok cuma minta maaf, pecatnya kapan? Nah itu ya. Lalu dari Rati Horbek ya, selalu kita maafkan tetapi harus ada sanksinya biar buat contoh yang lainnya. Salam NKRI, betul sekali. Ya. Lalu berikutnya ada komentar dari Denny Rumengan. Saya pribadi sudah memaafkan dan ibu itu sudah mengambil keputusan yang baik. Atas dasar kasih yang saya terima selama ini, pemeliharaan Tuhan Yesus kepada saya lebih cukup dari tindakan terhadap kami. Oke, saya pikir kita juga semua sudah memaafkan ibu ini. Tetapi yang namanya juga pelanggaran dia sudah lakukan, maka dia harus akan terima ganjarannya. Saya pikir harus begitu. Karena kalau tidak, maka tidak ada ketegasan dong di Indonesia kita ini. Maka nanti tidak akan ada efek jera dan orang lain akan juga bisa melakukan hal yang sama. Seperti apa yang dilakukan oleh seorang ASN ini. Eselon 3 lo bayangkan teman-teman ya. Oke, lalu berikutnya ada juga komentar dari Aji Budi Saputro. Satu hal lagi, apa yang nanti menjadi hukuman bagi ibu ini nantinya ya? Semoga tidak menjadi acuan atas perilaku yang lain, di mana singkatnya non toleransi tambah minta maaf sama dengan aman selesai. Masa ia konoha standar ganda sih? Betul sekali. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu tadi, bahwa ibu ini dimaafkan dan memang beliau wajar untuk memberikan klarifikasi atau permintaan maaf, tetapi sanksi tetap harus diberikan ya. Ada komentar dari Tretan Muslim, acara klarifikasi gini udah ada izinnya belum? Betul sekali. Tanda tangan 40 warga Kristen. Oh gitu ya, jadi kalau udah ada 40 bolehlah. Lalu dari Granny ya, itulah ibu yang terhormati, yang tersemua, pakailah hati dalam melakukan atau berkata-kata supaya tidak malu-maluin dan menyesal minta maaf karena perbuatan ibu sangat menyakitkan lobu. Betul sekali ya. Ada dari Amon Sandri Purba, permintaan maaf diterima tapi hukum tetap berjalan, bertanggung jawab dengan perbuatan merupakan orang yang gentleman. Kalau dia bukan gentleman lagi, ladies ya. Material dari Belinanda ya. Materai 10.000 masih berlaku ya untuk permohonan maaf. Saya pikir tetap diterima, permohonan maaf diterima, tapi hukum tetap berlaku. Dari Yohanes, Bang, kalau misalkan kita yang bubarin ibadah kaum mereka, kira-kira kita minta maaf kayak gitu diterima enggak ya?
mereka terima, tetapi kita tetap harus juga dikenakan hukuman ya. Seperti Ahok beberapa waktu yang lalu teman-teman, beliau minta maaf diterima, tetapi dia juga harus masuk penjara ya. Dari bulan, makanya segala sesuatu jangan pakai emosi walaupun kita mayoritas. Minoritas pun bisa bersuara di negara demokrasi dan berpancasila ini. Betul sekali ya. Lalu dari John Donubu, permintaan maaf diterima tapi proses hukum harus tetap dilanjutkan. Dari Henny Snow, Permadiaria, Mas maafkan tapi tetap ada sanksi tegas karena tidak mungkin khilaf wong sudah umur ASN pasti. Nah, saya pikir teman-teman kalau kita sudah membacakan beberapa komentar dari sini ya, dari dari postingannya Bang Permadi Arya, maka jelas saja bahwa netizen ya, termasuk juga Mas Ari Wibowo dan juga Ketua Pemuda Batak Bersatu, tadinya juga kita sudah melihat bagaimana responnya ya. Permintaan maaf yang disampaikan oleh Ibu SN ya, pelaku intoleransi ini diterima, tetapi hukum tetap harus dijatuhkan kepada ibu ini, dan dikatakan oleh Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu ya, tidak ada sanksi lain yang diberikan kepada ibu ini selain ya dia harus dipecat ya, tidak ada sanksi lain, harus dipecat. Teman-teman berikan komentarnya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.